Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah di hari ini. Mari kita bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Kita menyiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur atas hari yang baru yang dapat kami jalani. Kiranya hari ini banyak hal yang menjadi baik kami alami di dalam Engkau. Dan Tuhan, kami saat ini mencari kehendak dan rencana-Mu melalui perenungan yang akan kami lakukan bersama-sama melalui firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan bagi setiap kami. Kami siap untuk mendengar. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam 2 Petrus, pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai 10. Dalam tema kita hari ini, berusaha lebih. Dari 2 Petrus, pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai 10. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di hari ini. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita tahu bahwa setiap kita mesti berusaha melakukan sesuatu. Dan banyak hal yang perlu kita lakukan dalam hidup ini, bukan? Tapi tidak semua hal dalam hidup kita ini kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Ada hal yang kita lakukan hanya sebagai rutinitas atau kegiatan biasa yang kita lewati begitu saja tanpa kita mengambil makna dari dalamnya. Atau ada hal-hal usaha yang kita hentikan karena kita merasa bahwa tidak ada hasilnya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara kasih Tuhan, pada minggu yang lalu saya mengambil cuti untuk melakukan sebuah perjalanan karena ada acara di Lumajang, Jawa Timur. Nah, di sela-sela acara itu, kemudian saya diberitahu bahwa dari tempat penginapan saya, ada sebuah tempat untuk melihat pemandangan air terjun, yaitu Tumpak Sewu, jika Ibu Bapak pernah mendengar tempat itu. Dan itu hanya sekitar 400 meter dari tempat penginapan saya, dekat begitu ya. Maka suatu pagi, suami saya dengan 2 orang teman saya memutuskan, ayolah kita lihat air terjun tersebut. Dan pergilah kami ke tempat
pemandangan air terjun itu. Maka ketika kami setelah melewati sebuah jalur desa, sampailah kami di sebuah tepi tebing. Lalu di depan kami ada lembah yang begitu luas, dan di seberang lembah itu maka terdapat begitu banyak air terjun yang tak bisa kami lihat. Namanya Tumpak Sewu. Dan pemandangannya menjadi begitu indah dan luar biasa. Kami terkejut bahwa tidak menduga ada sebuah pemandangan air terjun yang begitu indah ketika kami masuk menuju tempat air terjun itu. Ketika kami mulai berjalan dari tempat penginapan kami. Dan menjadi terkejut betapa indahnya pemandangan yang ada di hadapan kami. Nah, lalu ketika kami mengagumi tempat itu beberapa saat, ada seorang guide yang mengatakan pada kami, ayo kita lihat dari bawah. Untuk bisa turun ke bawah tempat air terjun itu, maka harus mengikuti sebuah jalan kecil begitu ya, menurun gitu sampai kemudian ke arah sungai dan tempat air terjun itu jatuh. Guide-nya mengatakan hanya mungkin sekitar setengah jam untuk bisa sampai di bawah begitu. Nah, kami awalnya berpikir itu suasananya pada saat itu baru hujan dan jalanan menjadi licin. Dan sempat terpikir, bukankah pemandangan dari tempat kami berada saat itu di tebing itu sudah cukup, kami bisa melihat air terjunnya. Namun guide-nya ini mengatakan bahwa pemandangan akan jauh lebih indah dan jauh lebih mengagumkan ketika kita turun ke bawah. Setelah kami berpikir-pikir, lalu ya udahlah, kami mencoba. Kata guide itu perjalanannya mungkin hanya setengah jam. Tapi itu katanya yang sudah sangat berpengalaman. Tidak bagi kami. Apalagi ketika masa pandemi ini, saya udah jarang berolahraga. Jadi harus menuruni sebuah tebing yang begitu curam. Kadang-kadang harus berpegangan kepada tali-tali untuk bisa turun. Kadang harus lewat tangga-tangga buatan yang hanya kecil begitu dan licin. Namun kami terus berusaha untuk sampai di bawah lembah itu. Setelah sampai di bawah, maka kami masih harus menyeberangi sungai yang arusnya sangat deras. Dengan berhati-hati kami melintas dan berpegangan pada tali yang ada untuk tempat lintasan. Dan setelah melewati semua perjalanan yang terasa sulit dan menegangkan itu, sampai berpikir, aduh bagaimana kalau jatuh terguling-guling gitu ya sampai bawah atau terseret oleh arus, saya merasa, waduh badan saya kecil nih, keseret arus gawat nih gitu. Setelah melewati semuanya itu, maka kami sampailah di sebuah tempat yang terbuka luas, dan di tempat itu kami bisa melihat air terjun itu begitu besar dan megahnya. Seakan-akan air terjun itu ada di sekeliling kami, dan cipratan airnya serta angin yang menerpa kami membuat kami menjadi basah. Dan seluruh perjuangan kerja keras dan keletihan kami menuruti tebing itu yang ketika kami lewati akhirnya lebih daripada 1 jam bagi kami untuk sampai di bawah. Semua keletihan itu hilang. Dan kami menikmati alam itu dan mensyukuri kuasa dan keajaiban Tuhan yang telah menciptakan alam yang begitu indah dan mengagumkan. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, saya membayangkan jika saya dan kami rombongan tetap memilih untuk berada di atas tebing dan menikmati pemandangan dari atas tebing, melihat air terjun jauh di sana, itu mungkin cukup buat kami. Tetapi ketika akhirnya kami memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru, menantang diri kami, melakukan usaha yang lebih dengan turun dari tebing itu sampai ke lembah, dan kami akhirnya bisa melihat sebuah pemandangan alam yang memang jauh lebih indah, jauh lebih mengagumkan yang ada di hadapan kami. Usaha yang lebih memberikan hasil yang lebih. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang kasih Tuhan,
maka di dalam kehidupan iman kita hal itu juga berlaku. Bahwa usaha yang lebih dari iman kita akan menghasilkan kehidupan yang lebih buat kita. Lebih kuat, lebih semangat, lebih punya pengharapan. Iman yang lebih bagi kita, lebih bertumbuh, akan menghasilkan buah-buah yang lebih lagi. Karena itu di dalam hidup kita sebagai umat yang beriman, Tuhan tidak menginginkan kita untuk berada dalam situasi iman yang aman, nyaman, dan kemudian membuat kita berhenti untuk melakukan sesuatu dengan lebih lagi. Tuhan mengajak dan memanggil kita untuk terus mengupayakan iman kita, mengembangkan karakter kita, mengasah diri kita, dan menumbuhkan buah-buah iman kita. Untuk itu, kita perlu melakukan sesuatu lebih lagi. Perlu melakukan sesuatu lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini berbicara tentang panggilan dan pilihan Allah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk hidup di dalam iman keselamatan yang Tuhan berikan. Kita menjadi orang-orang yang beriman. Namun firman Tuhan juga mengajak kita untuk merenungkan bahwa iman yang kita miliki itu haruslah menjadi iman yang lebih sungguh-sungguh lagi kita usahakan agar kepada iman itu kita menambahkan sesuatu yang lain. Punya iman, beriman, cukup buat kita. Namun, tidak cukup jika kita hendak terus menjalankan hidup kita dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan ini. Kita harus terus menambahkan kepada iman kita untuk tidak berhenti bertumbuh, untuk tidak berpuas diri dengan iman kita, namun terus berusaha meningkatkan iman kita. Dalam pembacaan Petrus ini mengatakan bahwa kepada iman itu kita tambah kebajikan. Apa itu kebajikan? Hikmat. Menjadi orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan bukan hanya soal kita berdoa, beribadah, lalu mengaku bahwa Tuhan itu ada, tapi bagaimana hidup kita menjadi semakin bajik karena iman percaya kita. Hidup kita menjadi semakin berhikmat karena kita dapat mengenali apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Dan kepada kebajikan kita perlu menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan. Nah, ini yang kadang-kadang kalau kita sebagai orang Kristen dewasa berpikir bahwa pelajaran iman itu adalah buat mereka yang anak-anak, ada sekolah minggu, lalu belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab, atau kemudian menjadi bagian dari hidup mereka yang remaja ketika mereka harus katekisasi gitu ya. Tapi sebenarnya pengetahuan iman kita itu tidak pernah berhenti ketika kita masih menjalani hidup kita. Iman kita harus terus kita tambah pengetahuannya. Kita mesti terus membaca firman Tuhan, mencari artinya, mengikuti PA, mendengarkan khotbah, membaca artikel-artikel Kristen, membaca buku-buku rohani. Kita harus terus menambah pengetahuan kita tentang iman percaya kita. Lalu kepada iman itu ditambah kebajikan, pada kebajikan pengetahuan, pada pengetahuan itu penguasaan diri. Penguasaan diri, penguasaan karakter kita, penguasaan hati kita, penguasaan pikiran kita, agar hati dan pikiran kita dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Kita menguasai, kita mengendalikan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi pikiran-pikiran kita yang tidak baik, pikiran-pikiran buruk kita, pikiran-pikiran negatif kita. Biarkan kita kuasai, kita kendalikan itu, kita bawa di dalam kuasa Roh Kudus yang menolong kita. Lalu pada penguasaan diri, ketekunan. Tekun. Ya, hidup dengan tekun. Tekun itu berarti terus-menerus melakukan sesuatu yang baik yang kita telah tahu. Tekun berdoa, tekun beribadah, tekun berbuat baik, tekun menjalankan segala hal dalam hidup kita yang baik di hadapan Tuhan.
lalu menambahkan kesalehan. Ya. Menambahkan kesalehan agar kita terus-menerus menjadi orang-orang yang lepas dari dosa-dosa kita. Menjadi orang yang semakin saleh. Menjadi orang yang semakin taat. Menjadi orang yang semakin percaya kepada Tuhan. Lalu menambahkan kepada diri kita juga adalah kasih. Kasih kepada saudara, kasih kepada orang-orang yang dekat dengan kita, bersama kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat kita, kepada orang-orang yang akrab dengan kita, kita mengasihi mereka, kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi mereka. Juga kasih kepada semua orang. Semua orang berarti orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang tidak kita kenal, orang-orang yang sering kita temui, maupun orang-orang yang jarang kita temui. Mengasihi semua orang berarti mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, namun juga mengasihi orang-orang yang membenci kita. Di dalam hal itulah, bacaan Alkitab kita dari 2 Petrus ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh lagi mengerjakan iman kita. Agar kita tidak berpuas diri dengan iman yang sudah kita punya saat ini. Oh ya, saya sudah cukup jadi orang baik, saya sudah cukup berdoa, saya sudah cukup percaya pada Allah. Tapi kita agar lebih berusaha lagi. Dan lebih lagi memiliki pengetahuan, lebih lagi menguasai diri, lebih lagi bertekun, lebih lagi menjadi orang saleh, lebih lagi mengasihi, tentu akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak mudah. Kita harus menghadapi tantangan hidup kita. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita harus keluar dari rutinitas kita. Kita harus keluar dari hal-hal yang membuat kita nyaman. Ketika kita mencoba terus meningkatkan diri kita. Kita mencoba hal-hal yang baru untuk membuat iman kita bertumbuh. Dan itu sulit terkadang. Tapi seperti perjalanan saya di Lumajang yang lalu. Usaha yang lebih akan membawa hasil yang lebih. Iman yang bertumbuh lebih akan menghasilkan buah-buah iman yang lebih lagi. Jadi, apakah hari ini kita bersedia untuk melakukan sesuatu lebih, untuk melakukan sesuatu bersungguh-sungguh lebih lagi dalam iman kita? Selamat menjalani hari ini. Tuhan menolong kita. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu di hari ini. Biarlah kami bersyukur atas nafas hidup yang dapat kami jalani. Dan biarlah kami siap untuk menghadapi dan mengisi hari ini Tuhan dengan berbagai hal yang menjadi baik. Kami ingin lebih berusaha lagi dalam iman kami. Kami ingin sungguh-sungguh mengerjakan iman kami dan tidak berhenti pada kenyamanan diri kami. Biarlah kami lebih sungguh lagi untuk menambah kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih kepada orang-orang lain. Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga yang menyertai kami dalam setiap kegiatan kami, di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, di dalam pelayanan kami, dalam semua hal yang menanti kami di hari ini. Biarlah ketika kami melakukannya menjadi persembahan hidup kami ke hadapan Engkau ya Tuhan. Ketika segala sesuatu yang kami lakukan untuk Engkau. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang sedang berada di dalam pergumulan mereka karena kondisi kesehatan yang ada. Mari Tuhan, Kau yang menopang dan menguatkan saudara-saudari kami yang sedang bergumul dalam pemulihan mereka pasca operasi, maupun mereka yang sedang menantikan waktu pemulihan mereka, juga mereka yang sedang membutuhkan obat-obatan, serta mereka yang sedang mencari cara untuk pengobatan lanjutan. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah kami terus percaya dan bergantung kepada Engkau sebagai tabib yang agung. Sertai juga setiap keluarga-keluarga yang merawat dan mendampingi setiap mereka yang sedang sakit, sehingga kehadiran keluarga dapat juga menjadi satu kekuatan.
Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk kedukaan dari keluarga besar Ibu Dianawati, yaitu mama dari Ibu Sri Subakti. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada seluruh keluarga, serta proses kremasi yang akan dijalankan di hari Kamis bisa berlangsung dengan baik. Sertai setiap petugas di Husada maupun di tempat krematorium agar setiap rangkaian acara dapat berlangsung dengan anugerah Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak kami di dalam studi mereka, di dalam studi yang bahkan dijalani dengan tatap muka, yang masih dalam situasi terbatas, namun juga biarlah setiap protokol dapat terus dijalani dengan baik, agar anak-anak dapat menambah pengetahuan mereka dan bertumbuh dengan banyak hal baik. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap tenaga pendidik, sertai mereka dengan hikmat-Mu di dalam melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, serta para pengambil kebijakan di dalam dunia pendidikan, agar segala kebijakan juga dapat terus membawa kemajuan bagi kehidupan anak-anak kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk proses vaksinasi yang dijalankan di berbagai tempat. Biarlah Tuhan berkati agar segalanya menjadi baik, juga untuk klinik Gria Kasih dalam kerjasama dengan RW 12. Tuhan, biarlah kiranya vaksinasi dan booster yang dijalani dapat terus memperkuat daya tahan kehidupan kami sebagai masyarakat. Berkati juga pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh mereka mengatasi pandemi ini. Sertai pelayanan setiap tenaga medis di dalam masa-masa ini ya Tuhan. Dan biarlah kiranya mereka terus memiliki energi untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk pekerjaan yang kami dan keluarga kami jalani. Biarlah selalu ada rezeki yang Tuhan nyatakan bagi kami, dan kami dapat menjalankan kehidupan kami tengah-tengah keluarga dengan tahu percaya bahwa Engkau memberikan apa yang terbaik dan mengetahui apa yang kami butuhkan. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-Mu di dalam setiap pelayanan di masa-masa pandemi ini. Juga ketika gereja-gereja-Mu mulai menyiapkan berbagai rangkaian masa raya Paskah. Segalanya kiranya terus berlangsung di dalam anugerah-Mu agar menghasilkan sebuah masa raya yang membuat kami semakin kuat dalam iman dan siap menjadi kesaksian di tengah dunia ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk proses pencalonan penatua yang baru serta pencarian pelayan-pelayan atau pengurus badan pelayanan di GKI Gading Indah, serta untuk proses pembuatan program kerja yang baru. Segalanya kiranya terus berlangsung di dalam anugerah dan hikmat yang berasal dari Engkau, dan kami dapat menjalankan semua kegiatan kami bukan sebatas rutinitas gerejawi, namun menjadi kesempatan kami merayakan, mensyukuri, dan menyaksikan karya kasih-Mu bagi dunia ini. Besertalah ya Tuhan dengan kami di hari ini, di dalam semua kehidupan yang kami jalani, dan biarlah kami dengan sungguh-sungguh mengerjakan iman kami di hari ini, dengan lebih berusaha melakukan apa yang terbaik yang kami bisa lakukan di hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan hari ini dan sungguh-sungguh mengerjakan iman kita dengan lebih berusaha lagi melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Dan salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.